Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, di akhir tahun ini Allah masih memberikan kehidupan kepada kita untuk melakukan muhasabah, introspeksi diri kapan dan dimanapun. Shalawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang dianjurkan oleh Allah agar hidup penuh dengan optimis, karena di sana ada kuasa Allah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru yang hadir pada Jumat berkah ini. Mudah-mudahan duduk kita iktikaf di sini menambah ilmu dan amal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam tausiah yang kurang lebih setengah jam ini kita mengambil firman Allah surat Yasin surat ke-36 ayat 76 sampai 83. Ada kurang lebih 7 ayat, agak panjang, dengan tema kita optimislah, ada kuasa ilahi, sebagai refleksi kita di akhir tahun 2023 untuk menatap di tahun 2024. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Janganlah sampai ucapan mereka membuat engkau wahai Nabi Muhammad bersedih hati. Sungguh kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan. Jadi langsung Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Yasin ini mengajak kepada Nabi Muhammad yang pertama dan kita sebagai pengikut Nabi Muhammad yang kedua untuk tidak sedih atas apapun yang terjadi, atas apapun yang dikatakan orang terhadap sosok Nabi Muhammad atau sosok Bapak Ibu atau kita. Tak perlu sedih, karena yang baik tetaplah kebaikan dan buruk tetaplah keburukan, walaupun semua orang mencaci kebaikan Bapak Ibu. Inilah spirit semangat yang dianjurkan Allah kepada Nabi Muhammad. Wala yahzunka qauluhum, tak usah bersedih. Hampir sama dengan ayat yang lain, la tahzan innallaha ma'ana. Tak usah sedih, Allah bersama dengan kita. Allah mengetahui, inna na'lamu ma yusirrun. Siapapun yang ingin mengganggu Nabi Muhammad, siapapun yang ingin mengganggu Bapak Ibu yang baik, tanda kutip yang baik, Allah akan tahu. Na'lamu, ma'ana, bersama dengan kita. Maksudnya apa? Bukan sekedar tahu, tapi Allah pasti membela Bapak Ibu, pasti melindungi umat Islam. Pertanyaannya, kenapa Allah nggak membela Palestina? Dibelanya dengan caranya. Tentu saja yang mati wafat masuk surga karena jihad adalah mati yang sangat mulia. Dunia sementara, akhirat selamanya. Inilah dia yang pertama, mengapa kita harus optimis. Tapi dalam tafsir inspirasi disebutkan, jika manusia sudah begitu bodoh dengan menolak ajaran Allah, melakukan tindakan kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, pembohongan, pengingkaran, janganlah para nabi, janganlah Bapak Ibu, janganlah Nabi Muhammad merasa sedih karenanya. Kita menginginkan kebaikan kepada orang dan mereka menginginkan kejahatan kepada kita, jangan sedih. Apa yang terjadi di tahun 2023 dari segala problematika hidup kita, jangan sedih. Kenapa? Karena sedih akan membuat hidup kita menjadi lebih lemas, lebih lesu, dan menatap 2024 tak bisa dengan kepala tegak, mengeluh terus. Padahal
satu pintu tertutup, ada boleh jadi 99 pintu dibukakan oleh Allah untuk kita. Kenapa kita masih meratap di satu pintu yang tertutup, mengeluh, menangis, bersedih hati? Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, dan ini pembelajaran kepada kita semua, wala yahzunka qauluhum. Jangan sedih, merupakan kesimpulan pertama jika menemukan penolakan. Apa yang sudah berlalu tak bisa ditolak dengan kesedihan. Nangis kita sudah lewat, gak akan berubah itu. Mesti harus disikapi dengan rasa ridho, memuji, sabar, beriman kepada Allah bahwa yang ditakdirkannya di tahun 2023 adalah yang terbaik diberikan Allah kepada kita. Apa kita ucapkan? Qaddarallah ma sya'allahu fa'al. Inilah dia takdir, dan yang diberikan Allah is the best. Yang kedua, masih di surat Yasin, kita berpindah ke ayat 77. Awalam yarol insanu anna khalaqnahu min nutfah fa idza huwa khashimun mubin. Tak usah berburuk sangka, kita dulu nothing. Awalam yarol insan, tidakkah saya Bapak Ibu melihat bahwa kita semua khalaqnahu, diciptakan Allah dari setetes mani yang hina, 1 miligram ya, sangat kecil segini. Sekarang berat badan kita sudah 70 kilo, 60 kilo, 80, 50. Yang ianya dulu kecil, tak ada apa-apanya. Allah buat kita besar, Allah buat kita punya akal, Allah buat kita sukses, Allah buat kita bahagia. Kalau di sana sini ada kesedihan, wajar dan maklum, karena hidup ini adalah cobaan dan ujian. Bahkan boleh jadi cobaan dan ujian itu adalah kebahagiaan di baliknya. Fa iza huwa khashimun mubin. Tapi ada yang tak tahu diri Bapak Ibu. Manusia yang terlahir dari tetes mani yang hina itu melawan Tuhannya, khashimun mubin. Tidak tanggung-tanggung, dengan nyatanya dia menjadi muslim Islam fobia, benci sekali dengan Islam. Yang namanya Islam harus punah, yang namanya Tuhan dilawan, Nabi Muhammad dihina, kitab suci Al-Quran diinjak. Ini bukan cerita baru. Perlawanan terhadap Islam karena memang sesuatu pasti ada dan kuat. Bapak Ibu tak akan menjadi dan dijadikan cemoohan kalau memang kita nothing. Tapi karena kita sesuatu, maka orang ambil perhitungan, difitnah, ditebarkan hoak, dibuka aib kita karena kita sesuatu. Fa iza huwa khashimun mubin. Tapi jangan sedih, kata Allah kepada Nabi Muhammad, jangan sedih, kata Allah kepada kita semua, optimislah. Siapapun yang mengganggu Bapak Ibu dalam kebaikan, dalam Islam, dalam menjalankan syariat Allah, Allah berpihak kepada kita dan dia berlawan dan dia melawan Allah. Khashimun mubin. Manusia itu musuh bagi dirinya sendiri. Sebenarnya yang sakit jiwa itu dia, bukan Bapak Ibu. Ketika orang mencaci Bapak Ibu, memfitnah tuan puan, menebarkan fitnah dan hoak ataupun fakta, ghibah terhadap diri kita, dia sedang sakit jiwa. Dia punya banyak dosa, dia punya banyak aib. Akhir tahun ini bukan dalam rangka menebarkan aib orang, tapi introspeksi diri. Saya, Ustadz Jainal, punya banyak dosa. Gak usah munafik. Dan tidak dalam rangka untuk menebarkan aib orang.
mau paslon A, B, C, siapapun dia, tebarkan kebaikannya. Kalau ada fakta yang buruk, keep, tak usah disebarkan. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Kalau benar kita beriman pada Allah dan hari akhirat, berkata benarlah, berkata baiklah, atau diam, bukan berkata buruk. Gak ada perintah Islam untuk menebarkan hoak, fitnah, ghibah sekalipun tak boleh. Fakta ini Pak Ustadz, kita tebarkan. Tidak momen kita, saya banyak dosa, Bapak Ibu banyak dosa. Jangan sampai kita bangkrut karena apa? Karena transfer dosa orang ke kita dan pahala kita ke orang. Maka khosimum mubin, musuh yang nyata itu rupanya bukan orang lain, tapi sayalah yang paling jahat. Maka kita harus meminta kepada Allah 3 kali perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Aku berlindung kepadamu ya Allah, Tuhan, sembahan, pemilik manusia, dari kejahatan diriku. Kalau semua kita baik, maka yang untung seluruh masyarakat musabbihin, yang untung seluruh masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia dan dunia. Inilah pelajaran yang kedua. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Tapi kenapa ada manusia yang bertahan dengan kejahatannya, dengan kemunafikannya, dengan kekafirannya dan kemusyrikannya? Karena dia merasa bahwa hidup ini takkan ada lagi kecuali sekarang. YOLO, you only live once, katanya. Kamu hanya hidup sekarang, sekali ini. Maka kalau nggak bahagia dengan cara yang halal, dengan cara yang haram lah. Kalau nggak dapat dengan cara baik-baik, dengan cara kasar lah. Karena saya tak bertuhan pada hari, saya tak bertuhan kepada Allah. Saya tak takut dengan neraka dan surga. Ini satu sisi dari kehidupan manusia. Tapi bagi kita, kenapa kita berbuat baik? Karena ada hari pembalasan. Itu yang membuat saya, Bapak Ibu, masih mau ngaji, masih optimis menatap 2024. Kezaliman walaupun tak dibalas Allah di dunia, pasti mendapatkan getahnya di akhirat. Wa daraba lana masalan wa nasiya khalqah. Ada manusia yang tak tahu siapa dirinya, nasiya khalqah, bahwa dia dulu dari air mani yang hina, sekarang disakiti kawannya, dilawannya Tuhan. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim. Enggak ada hari pembalasan itu. Bagaimana mungkin tulang belulang ini bisa dibangkitkan? Man yuhyil 'idham. Siapa yang bisa membangkitkan tulang belulang? Wa hiya ramim, sudah hancur luluh itu tulang. Bukan saja jasad bapak, jasad ibu, dagingnya lepas dari kulitnya, lepas dari tulangnya, tapi tulangnya sendiri yang begitu kuat hancur termakan waktu. Kayak mana Tuhan bisa membangkitkan? Ini mereka yang pesimis akan kuasa Allah dan sangat senang berbuat maksiat karena dia rasa takkan ada surga dan neraka. Ya, manusia mengira bahwa Allah seperti semua makhluknya dalam tafsir inspirasi yang hanya mempunyai kekuasaan yang terbatas, dan dia membuat persamaan yang sia-sia seperti disebutkan pada ayat terakhir nantinya. Maka kesimpulan ketiga, contoh penolakan manusia khosimum mubin itu apa? Dia berkata tidak ada hari kiamat. Kita yang optimis mengatakan ada hari kiamat. Saya tetap berbuat baik walaupun banyak kezaliman yang saya terima di akhir tahun, di sepanjang hidup 2023, tapi saya tidak pernah akan melakukan kezaliman
dan saya akan terus berbuat baik. Saya hidup optimis karena ada surga. Saya berbuat baik, saya mendapatkan surga. Saya berbuat baik, Allah ridho pada saya. Itulah pernyataan Bapak Ibu yang hadir di sini. Allah tahu yang terbaik untuk kita semua. Terkadang Allah memberikan kepada orang yang memohon kepadanya lebih baik dari apa yang kita minta. Terkadang kita pesimis. Ya Allah, 2023 sudah jor-joran saja, gagal. Gak beranilah buat perencanaan di tahun 2024. Bapak, terkadang Allah beri yang terbaik untuk Bapak. Terkadang pasti Allah memberi yang terbaik untuk Ibu. Cuman kita salah paham terhadap pemberian Allah. Kita terlalu lama menatap di pintu yang tertutup, yang kita minta bertahun-tahun kok gak jebol itu pintu. Padahal ada 99 pintu yang dibukakan oleh Allah dan kita tidak pernah melirik sedikit pun. Dan yang 99 itu pasti baik. Terkadang Allah tak buka satu pintu ini karena apa? Kalau terbuka ini mudarat. Terkadang Allah menghindarkan keburukan darinya lebih afdol daripada apa yang kita minta. Maka wajib bagi kita berbaik sangka pada Allah. La yahzunka qauluhum. Selanjutnya, qul yuhiyallazi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim. Yang mengatakan tidak ada hari akhirat, tidak ada pembalasan, tidak ada surga, tidak ada neraka, Allah menyebutkan kepada dia sebagai 4 bentuk jawaban. Ayat 79, 80, 81, 82, 4 ayat langsung untuk menegaskan di akhir tahun kita kehidupan akhirat Ustadz Jainal itu pasti. Qul yuhyillazi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan kalian, dialah yang akan membangkitkan, yang menghidupkan kalian dulu dari sperma ini, dia yang akan membangkitkan. Waktu lahir sperma, bangkit sudah dalam bentuk tulang loh. Masih lebih mudah membangkitkan daripada membangun dari nol. Kok kalian bilang gak ada hari kebangkitan? Bagaimana Allah menghidupkan orang yang sudah dalam bentuk tulang belulang? Zaman Nabi Adam itu bagaimana? Menciptakan Nabi Adam itu saja sudah sesuatu bagi Allah dan itu mudah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Allah maha menciptakan, maha mengetahui apa tentang segala makhluknya. Bikulli khalqin, segala bentuk makhluknya Allah maha tahu. Ini yang pertama ya, bahwa dia tetaplah Tuhan maha hidup dan menghidupkan, Al-Hayyu Al-Muhyi. Yang kedua, jawaban bahwa kebangkitan itu ada. Allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa iza antum minhu tuqidun. Yaitu Allah yang menjadikan api untukmu dari kayu hijau. Waktu saya di pesantren saya berpikir masa bisa terbakar dari kayu hijau. Syajaril akhdari. Kalau api terbakar dari kayu, oke. Kayu hijau mungkin tak terbakar. Bagaimana logika Al-Quran? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah Allah menggambarkan kayu hijau itu adalah gambaran dari kekuatan manusia. Umur 40 tahun lagi hebat-hebatnya, lagi kuat-kuatnya. Bisa nggak mati? Bisa. Bisa nggak hancur usahanya? Bisa. Yang melawan Allah ini menjadi sentilan bagi saya Bapak Ibu. Boleh jadi musibah yang beruntun, cobaan yang tak selesai-selesai dari sejak lahir sampai tahun 2023 karena awak sendiri lawan Tuhan. Merasa hebat dan meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Saya ini adalah asyajaril akhdar, pohon hijau yang begitu tangguhnya gak mungkin patah. Rupanya jangankan patah, pohon hijau ini bisa terbakar loh. Itulah yang kita lihat di hutan mana, Australia. Bagaimana pohon yang kering akhirnya terbakar, saking kan lebatnya pohon hijau pun ikut terbakar.
Jadi jangan pernah berpikir karena hijau, karena lagi sehat-sehatnya, lagi top of the top karirnya, gak jatuh. Bisa saja jatuh. Bisa saja yang begitu sehat-sehatnya langsung blek, wafat. Dan bisa saja yang sakit tak wafat-wafat. Artinya ada kuasa Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini dan dalam membangkitkan. Fa iza antum minhu tuqidun. Jadi ini ada dua pengertian. Sama ada di sekelilingnya kayu yang mudah terbakar, sehingga hijau yang tadi yang begitu kuat pun akan menjadi terbakar, atau yang hijau pasti suatu ketika, pemahaman kedua, yang hijau pasti suatu ketika akan layu juga, akhirnya patah dan terbakar juga. Sama ada jatuh ketika hebat atau turun graduasi akhirnya juga jatuh. Ya. Inilah dia surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ya'qilun. Tambah panjang umur bapak ibu dan saya itu bukan berarti kita naik eskalator terus, tambah kuat, tambah sehat, tambah hebat. Tidak. Kita seperti orang naik gunung. 40 tahun itu adalah puncak gunungnya, 50 kita akan turun, 60 turun, 70 turun. Hakikat umur bertambah, tapi sebenarnya sudah semakin dekat dengan kuburan. Turun. Fa iza antum minhu tuqidun. Suatu ketika engkau juga akan dibakar wahai orang kafir. Dinyalakan kayu api untukmu. Ini alasan kedua ya. Jadi bukan saja tidak ada hari neraka, hari kebangkitan dan neraka, tapi alasan kedua, engkau kubangkitkan, engkau kumatikan, dan engkau akan kumasukkan ke dalam neraka di saat engkau merasa takkan mungkin terjatuh. Di saat engkau berpegang kuat, sangat mungkin kata Allah. Dari kayu yang hijau mengering hingga mudah terbakar. Ini alasan kedua bahwa kebangkitan itu ada. Yang ketiga, awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Bukankah Allah yang menciptakan langit dan bumi? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di langit itu ada triliunan planet. Lebih banyak lagi makhluk planet daripada jumlah penduduk bumi yang cuma 7 miliar. Triliunan bintang-bintang yang besarnya terkadang ada 9 juta kali lipat dari bumi yang kecil ini. Berapa besarnya matahari itu. Dan ada Antares yang besarnya 9 juta kali lipat daripada matahari itu. Allah mampu ciptakan langit yang 7. Sampai sekarang kita masih tahu langit pertama saja. 6 lapis langit berikutnya tak terjangkau manusia. Di langit pertama ini ada triliunan planet. Dan di bumi ini ada triliunan-triliunan tumbuh-tumbuhan. Ada triliunan-triliunan hewan. Dan kita cuma 7 miliar. Semuanya dapat makan. Kita ngasih makan 1000 orang. Kalau enggak kondangan mungkin enggak kita lakukan itu. Baru sekali kasih makan gratis. Hari ini kita berterima kasih kepada yang memberi nasi berkah. Mudah-mudahan niatnya kesampaian untuk almarhumah. Amin. Wa huwal khallaqul alim ya. Biqadirin ala an yakhluqa mislahum. Langit bumi saja Allah mampu menciptakan. Wahai orang yang mengatakan tidak ada hari pembalasan, tidak ada neraka, tidak ada surga, untuk menciptakan langit bumi, memberi makan mereka semua, aku mampu kata Allah. Apalagi hanya sekedar membangkitkan manusia yang sudah wafat. Bala wa huwal khallaqul alim. Dia maha pencipta dan maha mengetahui. Boleh jadi lebih tahu Allah daripada diri kita. Kita tak tahu bagaimana sakit jantung kita, ginjal paru-paru masih berfungsi dengan baik atau tidak, bagaimana sirkulasi darah di dalam tubuh kita.
Allah tahu itu, kita tak tahu. Kapan kita wafat, Allah tahu itu, kita tak tahu. Di mana rezeki kita, Allah tahu itu, kita tak tahu. Wa huwal khallaqul alim. Maka yang baik optimislah, yang kurang baik introspeksi dirilah. Inilah dia pesan bahwa hari kiamat itu pasti. Maka tak usah membalas dendam. Dicaci serahkan pada Allah, balas keburukan dengan kebaikan. Tambah tua saya, tambah tua juga Bapak Ibu, tambah dekat kita ke liang kubur. Mau apa hidup ini? Mau masuk surga atau mau masuk neraka? Biarlah masuk neraka Pak Ustadz, yang penting puas aku. Sepuas apa sih Bapak melakukan balasan dendam itu? Maka Allah pencipta langit dan bumi memberikan yang terbaik kalau kita jadi orang baik. Yang keempat, innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Untuk membangkitkan semua yang sudah mati itu cukup satu kata kun, jadi. Bangkit semua manusia di padang mahsyar. Yang beriman dilayakkan Allah di surganya, yang kafir dilayakkan Allah di nerakanya. Mukmin yang banyak dosanya mudah-mudahan diampuni Allah. Kalaupun tak terampuni karena ghibah, karena fitnah hoak yang dia tebarkan, transit di neraka. Innama amruhu, dan ini semua sangat mudah bagi Allah. Idza arada syai'an, jika Allah berkehendak, enggak payah seperti kita bangun ulang gedung yang sudah dihancurkan seperti yang terjadi di Palestina. Akan memakan waktu. Bagi Allah cukup satu kata, kun fayakun. Artinya apa? Kebangkitan pasti. Maka optimislah. Optimislah. Tak usah balas kezaliman dengan kezaliman. Walaupun sakit kali hati kita dizalimi, biarlah Allah yang membalas. Kita yang waras, balaslah kezaliman dengan kebaikan. Boleh jadi awak juga menzalimi orang tapi awak tak sadar. Ini pelajaran, jeweran Allah kepada saya dan kepada kita semua. Maka yang keempat alasannya bahwa kebangkitan itu pasti. Ciptaan terjadi cukup dengan ucapan kun. Maka di setengah jam dari pertemuan kita tutup dengan kalimat pamungkas dari Allah, surat Yasin ayat ke-83. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai' wa ilaihi turja'un. Ustaz Jainal, kau pasti mati. Kau pulang, turja'un. Bapak, Ibu, kita pasti wafat. Suka atau tidak suka, caranya beragam dan bermacam. Terus mau pulang dalam keadaan Allah sambut dengan sukacita, atau Allah murka dan kita disiksa. Maka subhanallah. Kalau mau disambut dengan sukacita, ucapkan subhanallah. 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 Alhamdulillah. 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 Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mumpung masih hidup, perbanyak zikir. Mumpung masih hidup, gak banyak kegiatan kita, kerja apapun, di kantor dimanapun, perbanyak zikir. Gak ganggu kerjaan kok. Subhanallah. Subhanallah. Sambil ngenderai la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aku banyak dosa, ampuni dosaku ya Allah. Muhasabatun nafsi, la ilaha illallah. Fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'. Semua yang ada ini di tangan Allah lah kekuasaannya. Malakutu kulli syai', dan semua akan kembali kepada Allah. Inilah optimis.
Kalau belum waktunya nggak akan datang. Kalau sudah waktunya, gimana pun caranya pasti dapat. Optimis. Bukan berarti kita fatalisme. Sudahlah, nggak usah kerjalah. Tidak. Kita tetap membuat perencanaan di tahun 2024. Dan kita yakin yang kita rencanai kalau baik direstui oleh Allah. Kalaupun tak terwujud juga di tahun 2024, tetaplah yang kebaikan itu menjadi nilai kebaikan dan pahala bagi Allah. Maka semua dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Optimislah. Waktu juga lah yang memisahkan kita. Dapat kita ambil kesimpulan dari surat Yasin ayat 76 sampai dengan 83. 5 hal penting. Yang pertama, jangan sedih jika menemukan musibah, masalah, penolakan. Yang kedua, manusia itu musuh bagi dirinya sendiri. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari kejahatan yang kita bangun di dalam diri kita. Yang ketiga, contoh penolakan manusia yang direspon positif oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kebangkitan dan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab bahwa ada 4 alasan. Neraka itu ada, surga ada, akhirat ada, dan kekal kita di dalamnya selama-lamanya. Pertama, bahwa Allah menghidupkan dan Allah Tuhan yang maha hidup, Al-Hayyu Al-Muhyi. Yang kedua, minasyajaril akhdari naro, dari kayu yang hijau bisa menjadi terbakar. Artinya yang merasa dirinya hebat, boleh jadi saat hebat itu dijatuhkan oleh Allah, na'udzubillah min zalik. Yang ketiga, Allah pencipta langit dan bumi saja mampu, apalagi sekedar menciptakan manusia dan membangkitkannya, mensukseskan Bapak Ibu juga mampu. Yang keempat, alasan bahwa akhirat, surga, neraka itu ada, diciptakan, terjadi cukup dengan firman-Nya, kun jadi, bangkitlah semua dan dihisaplah semua amalnya. Terakhir, pesan moral kita agar tetap optimis di akhir tahun 2023 untuk menatap tahun 2024. Semua kita dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini bukan ucapan pesimis, ini adalah ucapan optimis. Kalau kita dekat dengan Allah, kembali kepada Allah, tak perlu takut dan cemas. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Kalau tidak, kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tempat terbaik di dalam sanubari kami. Wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami. Wa jalaa ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami, sanubari anak-anak cucu-cucu kami. Wa karrih lainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah jadikanlah pertemuan kami di Masjid Musabbihin ini pertemuan yang penuh dengan kasih dan sayang. Jauhkan permusuhan, iri, dengki dan dendam di antara kami. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami dari masjid ini atau wafatnya kami di daerah ini adalah perpisahan dan kematian yang husnul khotimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun
Ya Allah, berikanlah kepada kami pasangan hidup, anak-anak yang menyejukkan mata, jiwa dan hati kami. Jadikan rumah tangga kami, rumah tangga anak-anak kami sakinah, mawaddah, warahmah, penuh dengan kedamaian, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Jadikan rumah tangga kami surga dan jalan menuju ridha dan surgamu. Jadikanlah ya Allah kami hamba-hambamu yang baik, optimis menatap 2024, sehingga Engkau layakkan kami menjadi pemimpin bangsa, pemimpin rumah tangga, karena keluarga kami, orang-orang di sekitar kami adalah orang-orang yang bertakwa. Waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidaina. Ya Allah, di akhir tahun ini ampuni dosa kami, dosa ayah ibu kami. Warhamhuma kama rabbayana shaghira. Sayangi keduanya ya Allah, sebagaimana mereka telah mendidik, membesarkan kami hingga tumbuh besar dan dewasa. Ya Allah, jika orang tua kami, ayah, emak kami telah wafat, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, jadikan kuburnya taman dari taman-taman surga. Allahumma dakhil warfa' darajatahuma fil jannah. Masukkan dan tinggikan ya Allah derajat ayah ibu kami di dalam surga. Jika mereka masih hidup, kuatkan imannya, perbanyak amalnya, optimiskan hidupnya, jauhkan ia dari mara penyakit dan bahaya. Ya Allah, beri kesempatan kepada kami sebagai anak-anaknya untuk dapat terus bisa berbakti, membahagiakan ayah ibu kami yang semakin hari semakin lemah, yang semakin hari semakin dekat denganmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah yang terbaik selama kami hidup di dunia. Wafatkan kami semua dalam keadaan husnul khotimah. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah yang terbaik ketika kami berada di akhirat. Wa qina azabannar, jauhkan kami ya Allah dari siksa api neraka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.